Dasar anak kelinci, kalau kamu masih belum bisa cari kerja, pulang saja ke pabrik pertanian kita, pasang baut sana. Ayah ibu menjaga pabrik seumur hidup, tapi tidak pernah sukses. Aku pasti tidak boleh mengikuti jejak mereka. Semua departemen siap, Tuan Muda sudah masuk. Semua harus fokus. Siapa yang gagal akan dicabut hak kerjasamanya. Diterima, diterima. Tuan dan Nyonya ini, demi agar Tuan Muda mewarisi bisnis keluarga. Benar-benar susah payah, hampir semua perusahaan di provinsi ini. Sudah disebutkan, masih cari kerja apa lagi? Kamu jangan banyak bicara deh. Ya, aku ini cuma ngomong jujur, keluarga kaya raya. Tapi anaknya tidak tahu, aku tidak ngerti orang kaya. Ini mikir apa? Halo. Maaf, tidak cocok. Kamu bahkan belum lihat CV-ku, aku. Selanjutnya, Halo. maaf, kami hanya cari cewek. Apakah aku benar-benar seburuk ini? Yau. Kamu sudah cukup tua. Dengerin saja ibumu. Menikah saja dengan Lu Xiao. Aduh ayah ibu, jangan paksa aku. Aku sudah bilang punya pacar. Dalam 2 hari ini bisa dibawa pulang. Maaf ya. Kamu cari kerja, kamu cari pekerja. Bos, gaji sebulan 10.000, aku tidak masalah. Tapi ini harus bisa acting. Jujur saja, orang tuaku selalu ingin menyatukan. Aku dengan anak orang kaya, aku tidak mau, jadi perlu kamu pura-pura. Jadi pacarku. Kenapa? Ada masalah apa? Lagi pula kerja apa saja, yang penting lewati dulu orang tuaku. Baru kita bicara lagi. Ini sebenarnya bukan masalah, bisa minta tolong bos. Bantu aku satu hal. Pergi ke pabrikku, bilang ke orang tuaku aku sudah dapat kerja. Kamu punya pabrik juga. Boleh, ngomong-ngomong, keluargamu dan kakekku. Masih setengah profesi. Kakekmu juga pasang baut. Pasang baut apa? Kakekku itu kerja di lembaga militer. Terbaik, tunjukkan performa yang bagus. Ayo, bawa aku lihat pabrik mesinmu. Ayo pergi. Suyao, kamu lebih memilih bersama si miskin ini daripada berkencan denganku. Bagaimana caranya pergi? Ini. Cepat naik mobil. Aduh. Tuan, buruk sekali. Tuan Muda sudah mendapatkan pekerjaan. Apa? Siapa yang berani mempekerjakannya? Guru, ini pesanan terbaru dari Departemen Militer Dacia, taruh saja. Biarkan saya menyelesaikan dulu tantangan teknis dari rudal baru ini. Guru, penjaga baru saja mengabarkan, Tuan Muda dan bosnya sudah hampir sampai di pintu. Apa? Cepat, rapikan semuanya. Saya ingin melihat seperti apa bosnya, yang berani membuat anak Ye Shenguo bekerja keras untuknya. Lausu, cepatlah, olah limbah superkonduktor itu. Baik, guru. Hei Yao. Kakek, aku kebetulan lewat di barat kota, aku ingat. Tempat kamu ikut pelatihan ada di dekat sini. Ya, guru kakek adalah ilmuwan top dari militer Dacia. Suatu hari nanti, aku akan membawamu mengunjunginya. Militer top Dacia, hebat sekali. Baik, kakek. Ini pabrik kami. Kamu yakin ini bukan tempat pengumpulan barang rongsokan? Ini bukan rumahmu, kamu malah meremehkannya.
Suyao, kamu menolakku hanya untuk bersama orang miskin yang naik motor listrik ini ke pabrik jelek ini untuk bercinta? Aku mau bersama siapa? Mau kemana? Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika kamu tidak ingin menikah denganku, kamu adalah putri bangsawan. Apakah dia pantas untukmu? Jual saja pabrik jelek ini. Tidak cukup untuk servis mobilku sekali. Aduh. Aku suka tempat pengumpulan barang rongsokan, sayang. Ayo kita pergi. Baik Suyao, kalian tunggu saja. Lausan boss, paisaka kamu menyutupi celana dalam berberimu. Dengan celana dalam merah sedikit? Pekerja mana yang memakai celana dalam seharga puluhan ribu? Hal seperti ini, kamu mungkin harus lebih hati-hati di masa depan. Hei tuan, jam tangan Patek Philippe Mu masih terlihat di luar. Baik, ya, jangan sampai menakuti anak kita. Pergi. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Astaga, ini bos anak kita? Wah, lihat tuh. Lebih mirip calon menantu kita. Dasar anak kurang ajar. Nggak bilang bosnya cewek. Jangan salah, selera cewek anakku mirip bapaknya. Ah, yang bener aja. Wah, jadi ini bosnya Fen? Nona Suja? Wah, lihatlah. Cantiknya melebihi aku waktu muda dulu. Jangan sungkan tante, panggil Su aja. Seneng lihat Fen bisa jadi kacung di tempatmu. Belum ngomong apa-apa langsung setuju. Gak takut anakmu ditipu? Kalau bapak ibu setuju, saya mau bawa ya Fen. Su, soal latar belakang Fen. Sudah diperiksa? Dengar ya, sifat Fen itu nggak ada duanya. Dari kecil belum pacaran sama sekali. Tangan cewek aja belum pernah pegang. Ayo sini. Tunggu dulu. Ada orang mencurigakan di luar pabrik. Kayak mata-mata asing mau curi rahasia militer. Cepatan tangkap dan usir. Ha! Tolong! Lo itu apa sih? Oh, itu babi yang kami pelihara di pabrik. Tante dengar kamu mau datang. Sengaja disembelih buat jamuan. Pabrik kami memang kecil sih. Tapi cukup buat nafkah keluarga. Apalagi nafkahin anak cucu. Wah, itu emang gampang. Nah, contohnya ini. Meriam Howitzer untuk Timur Tengah. Bapak tadi bilang apa? Pak, maksudmu? Maksudku tabung gas ini belum dikencengin. Ada yang bocor dikit. Tabung gas? Tapi logonya. Ini? Belakangan ini kawasan Timur Tengah tiba-tiba dipenuhi meriam howitzer model baru. Setelah ditelusuri, ternyata berasal dari tabung gas Tiongkok. Ini punya Timur Tengah. Itu pesanan Pamansa dari Timur Tengah buat panggang roti naan. Katanya tabung gas kami apinya besar, jadi naannya renyah di luar lembut di dalam. Iya betul. Yakin ini buat panggang roti? Gak percaya? Tanya orang tuaku. Iya, untuk panggang apa kami nggak tahu. Encenya, ini cuma jualan tabung gas biasa. Ya benar, grosir peralatan memasak, semua bisnis kecil. Baguslah, hampir saja bikin kaget. Ayo, aku ajak kamu lihat ini, yuk. Setelah membersihkan sisa-sisa ini, besok bisa ikut penelitian dengan guru. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Pabriknya meski tua, tapi produktivitasnya masih ada, paman dan bibi. Kakekku adalah peneliti, guru. Bahkan ahli militer top di negara ini. Nanti aku bantu rekomendasikan kalian. Iya, bosku kakeknya sangat hebat, ikut bosku saja. Pensiun kalian berdua juga ada harapannya. Wah, Sisu ini cantik dan baik hati. Memang pilihan utama untuk menantu keluarga Ye. Wah, bibi, kamu benar-benar suka bercanda. Siluet ini. Jangan mendekat, itu kotor. Ini, tapi siluetnya mirip kakekku. Kakek apa? Bos, pasti kamu salah, kamu bilang. Kakekmu adalah ahli militer top di Institut Penelitian Negara ini. Bagaimana mungkin di pabrik kecil kita ini? Dia adalah murid ayahku, sudah di sini bertahun-tahun. Sudah bekerja bertahun-tahun. Iya,
Sejak aku kecil dia sudah di sini. Oh, mungkin hanya mirip siluetnya saja. Lihat ini. Apa ini? Kok ditutupi? Ini hanya beberapa alat bekas yang kami pakai. Ayah. Oh, cukup misterius ya. Hanya beberapa alat bekas. Bos, kamu mau lihat? Aku buka saja. Nak, jangan. Ini. Wah, suamiku, kenapa kamu sembunyikan lagi? Terima pesanan. Mainan militer, susah payah tapi tidak dihargai. Kamu tidak tahu. Wah, aku hanya berpikir agar pekerja punya pekerjaan. Jadi, anak nakal, kembalikan model rudal itu. Keskivi kotempatnia. Ini model mainan. Iya, itu Sashu yang punya toko kebab. Katanya barang ini sangat laris di sana. Bisa buat pamer, haha. Aku ingat, setiap kali Sashu datang, pasti bawa barang-barang seperti ini. Tapi aku lihat, kok mirip banget aslinya. Asli apa? Tidak percaya? Aku coba satu untukmu. Ini. Nak, Sashu butuh model ini segera. Kalau kamu rusakin, gimana? Cuma mainan jelek, kenapa ribut? Knock, leposh. Nona Su, setelah jalan-jalan lama, pasti lelah. Ayo kita ajak dia minum teh. Ayo, minum teh. Mainan jelek? Apa perlu segitu? Xiao Su, ini pertama kalinya kamu datang. Aku juga tidak punya hadiah untukmu. Kalung ini, Nenek Yefen, sebelum meninggal, berencana memberikannya untuk calon menantu. Kebetulan kamu datang, aku mewakilinya memberikannya padamu. Ini cuma sepotong biasa. Tapi nilainya puluhan juta, kalung kuno Hetian Yu. Ibu, kita punya barang bagus begini. Aduh, kamu tidak tahu nenekmu. Suka beli barang tiruan, ini paling cuma bernilai 30.000. Tante, ini juga tidak murah untuk keluarga kita. Apakah ini tidak terlalu pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Tante, apakah ini benar-benar tidak pantas? Aku senang memberikannya padamu. Ibu, dia cuma bosku, kamu memberikannya padanya. Lalu nanti aku kasih apa ke istriku? Bocah kecil, aku bilang, aku dan ibumu sudah menyukai gadis itu, kamu tidak lihat? Ibumu sudah memberikan kalung warisan. Kamu, bersalah. Ayah, ngomong apa? Dengan kondisi keluarga kita. Aku punya niat, tapi tidak pantas untuknya. Kondisi keluarga kita bagaimana, anak sekarang? Kenapa kamu jadi rendah diri begitu? Benar-benar pasangan yang cocok. Terima kasih, Tante. Ibu, kalian tahu aku sudah dapat kerja saja. Kita pergi. Tante, Sudah pergi, tidak duduk lagi sebentar? Duduk lagi, rumah sudah habis oleh kalian berdua. Kamu. selamat tinggal, Tante. Sekarang bisa kembalikan kalungnya padaku. Tidak bisa, ini Tante yang kasih aku. Kamu. Mau minta kalungnya kembali, juga tidak apa. Asal kamu mau bekerja sama denganku berarti. Bantu aku menipu keluarga, selesai, aku kembalikan. Kamu bilang, ayo pergi. Yelau, sudah jelas, Suyao adalah kuku dari Lao Su, perusahaannya. Adalah pemasok bahan baku kecil di bawah kita. Wah, dulu takut kalau Xiaofan tahu kita adalah orang terkaya, dia jadi malas. Makanya banyak yang disembunyikan, tidak disangka. Sekarang dia jadi rendah diri di depan cewek. Tidak boleh. Tidak bisa terus begini. Umumkan, keluarga Su bisa kerja sama lebih dalam. Selain itu, setelah teknologi rudal selesai, umumkan Xiaofan sebagai pewaris grup Yeya. Ini bukan hotel mewah Ye di kota ini? Keluargamu sekaya ini? Tentu saja, kekuatan keluarga kami di bahan baku adalah nomor 1 di kota ini. Lihat Tante sudah memberi saya hadiah yang sangat berharga, saya pasti minta orang tua saya
untuk membantu pabrik kecilmu menjadi besar dan kuat. Terima kasih banyak, bos, tapi... Satu hal dulu, liontin ini adalah uang tabungan orang tua saya. Setelah kamu bantu saya dulu. Tuan muda dan Nona Su. Sudah sampai di hotel milik kita. Saya tahu. Ayah, ibu, ini pacar saya, Yeven. Pak Carmel? Ya Rui, bukannya dia seharusnya? Ibu, saya benar-benar tidak mau berhubungan dengan Jerui lagi. Dia sangat menjijikan. Anak ini, bagaimana bisa bilang Jirui? Sepadan dengan keluarga kita. Lihat dia. Jelas-jelas tidak punya latar belakang, anak miskin. Ayah, Wah, tapi keluarga Yeven ini terlalu jauh, tidak sepadan. Jangan bilang ibumu, kakekmu juga tidak akan setuju. ayah, keluarga Yeven juga cukup baik. Saya sudah lihat pabrik mereka hari ini. Spesialisasi di mesin, teknologinya bagus, kapasitasnya juga cukup. Ini bukan. Kamu serius? Tentu saja, ayah, asal kamu sedikit bantu. Beri sedikit sumber daya, pabrik mereka di masa depan. Pasti tidak kalah dengan keluarga lu. Ham. Kalau begitu, berarti Kalau begitu, berarti suruh dia pesan ruang emperor di hotel Y ini. Pesan ruang emperor aja. Ini. MA, kita cuma makan biasa aja kok. Pesan ruang emperor terlalu boros. boros apa nggak mampu sih? Wah, hari ini pertama kalinya yang master datang. Aku harus tunjukkan yang terbaik, Xiao Xia. Kamu perintahkan saja. Suruh semua orang siaga maksimal, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Siap, jamin tugas terlaksana. Tapi tetap harus sembunyikan dengan baik, Xiao Xia. Kamu suruh semua orang, jangan sampai ketahuan. Boros apa nggak mampu sih? Siapa bilang Yeven nggak mampu? Dia cuma rendah hati aja. Jangan bikin-bikin alasan lagi, aku aja Cape lihatnya. Kenal aku kan? Bawa kami ke ruang emperor. Paman dan tante, silakan. Wah, Jirui memang jago ya. Ruang emperor yang biasa pesannya antre berbulan-bulan. Dia satu kata langsung beres. Iya, Jirui kita emang berkemampuan. Dah, posisi kepala wilayahmu ini setara dengan keluarga Su. Posisi sang patriark ya, jauh lebih baik daripada sampah yang cuma mau numpang hidup. Kepala wilayah kecil, seperti saya mana berani disamakan dengan Patriark Su. Tapi kalau mereka sudah berpikir begitu, saya juga nggak perlu jelasin. Silakan. Maaf, ruang emperor kami hanya terbuka untuk klien super penting. Masa nggak kenal saya? Saya kan kepala wilayah. Grup Y, panggil atasanmu ke sini. Ada apa ini? Hari ini ada tamu penting datang, berisik-berisik. Sopan santunnya mana? Manager. Mereka mau masuk ke ruang emperor. Oh, Kepala Lu. Anda harus tahu. Peraturan grup. Ruang emperor hanya untuk klien super penting. Manager Wang. Tidak bisakah kau menjual wajahku? Maaf, level Anda. Bahkan toilet VIP saja nggak bisa pesan. Kayaknya kamu sudah gila ya? Jirui kami kan eksekutif grup Y. Sikapmu bagaimana sih? Masa muka grup Y? Nggak dihargain? Young Master. Kamu si imut, ngapain ketawa? Kamu bisa pesan ruang VIP? Saya mau gara-gara kamu, si pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, kita nggak bakal sial begini. Tuan muda, selamat datang. Tuan muda. Kamu memanggilnya Tuan Muda. Silakan masuk, para nyonya dan tuan. Untung kamu masih tahu diri. Silakan. Tuan muda sudah masuk ke ruang VIP. Ayo. Aduh. Jirui, kamu memang punya muka. Ruang VIP seperti ini, dulu aku dan pamanmu belum pernah masuk. Iya, wah, katanya ruangan ini hanya keluarga ya yang bisa pakai. Kalau kita ceritakan keluar, maka kita juga bangga, ya. Ayo Yeven, cepat duduk. Tunggu dulu. Mama, kamu ngapain?
Aku bilang, ada orang yang muka tebal banget. Ruang VIP ini, aku yang dapatkan dengan muka. Kamu enak saja ikut nimbrung. Lu Jerui, bisakah kamu jangan selalu sok tinggi? Yeven gak kalah sama kamu. Oja? Kalau begitu, sekarang dia kerja apa? Gaji sebulan berapa? Punya rumah dan mobil? Oh, aku baru lulus kuliah, belum punya mobil dan rumah. Kerja juga sementara. Gaji sebulan 10.000. Kalau kamu nggak makan dan minum 10 tahun, nggak bakal bisa beli 1 jam tanganku. Ah, jam yang kamu pakai ini, kalau aku nggak salah tebak. Diameter case-nya 42,8 mm. Terbuat dari platinum 950. Patek Philippe 5002P, harganya 6,5 juta. Dengan penghasilanku sekarang, kalau nggak makan dan minum 10 tahun, memang nggak bakal bisa beli. Bukan. Kamu kan anak buruh, kamu ngerti soal ini. Jangan-jangan kamu bohong sama anakku, suruh dia beliin? Salah paham, Tante. Ayahku, dia punya yang sama. Tapi aku yakin yang dia pakai pasti palsu. Hah? Ternyata seperti pohon, yang atas bengkok, yang bawah ikut bengkok. Ah, yang muda suka pamer, yang tua juga suka pamer. Kamu ngomong apa sih? Bos, nggak apa-apa. Kerja gini, dikerjain sedikit wajar kok. Halo, saya pelayan kamar hari ini. Selanjutnya, saya akan melayani Anda untuk makan. Tidak perlu, kami bawa sendiri hari ini. Ada pembantu. Ibu, jangan berlebihan. Bukankah dia selalu pura-pura tahu segalanya? Lagi pula, hari ini, kita bisa duduk di ruang VIP berkat Jerui. Dia siapa sih, ya? Biarkan dia merasakan pengalaman melayani hari ini. Dan menuliskannya di CV, pasti bisa menambah nilai. Dia siapa sih? Ibu, sekarang sudah zaman modern, jangan lakukan diskriminasi kelas seperti itu. Tante, menurut saya, lebih baik kita lupakan saja. Bahan-bahan ini, semuanya premium. Sungguh menyulitkan dia. Lu, kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ibu kamu memang agak kasar, tapi tidak sepenuhnya salah. Ya, dengan kebiasaan makan yang paling dasar ini, kami memberitahumu. Dan juga memberitahunya, ini bukan lingkaran kita. Jangan memaksakan diri, ya kan? Ayah, Tidak apa-apa, bosku, asalkan uangnya cukup. Pelayanan pasti memuaskan. Apa? Lu itu siapa sih? Berani-beraninya menyuruh tuan muda saya. Melihat kepalan tangan manajer. Itu mengingatkan kita untuk seperti kepalan tangan. Bersatu mendukung tuan muda. Tidak, saya tidak bisa membiarkan tuan muda diperlakukan tidak adil. Tunggu. Ini pasti manajer memberi isyarat padaku. Untuk diam dulu, gelas pecah sebagai tanda, bertindak sesuai situasi. Ayo, ayo, duduk sini, duduk sini. Minum teh, guru ini, saya bilang ya. Weye, kabar baik, keluarga kita. Sebentar lagi akan menjadi besan. Guru, maksudmu? Anak saya menyukai cucumu, mereka sekarang sedang di hotel keluarga Y, bertemu anak dan menantu. Apa? Guru. Keluarga Su apa kelebihannya? Saya dan Suemei sebenarnya cukup menyukai Xiao Su. Dan bahkan memberikan liontin warisan padanya. Nah, lihat. Hihi. Kalau begitu, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baik. Guru, saya mengerti. Saya akan segera ke hotel. Harus menyambut tuan muda dengan standar tertinggi. Ya, pergi dengan baik. Segera siapkan mahar terbaik, saya akan memberikannya langsung kepada cucu menantu saya. Halo, Xiaosa, anak saya Yeven akan segera menikah. Kamu, siapkan hadiah untuk keluarga Su. Sederhana dan rendah hati saja. Ya, baiklah Pak Ye. Serahkan pada saya.
Hahaha, ayo lihat semua. Jarayeda show memotong stick sanggatunik. Syok-syokan. Orang kampung yang ketinggalan zaman. Bukan bermaksud menyinggung, tapi apakah kalian di kampung terlalu miskin? Sampai-sampai tidak pernah makan daging utuh seperti ini? Lihat, cara memotongnya, jari telunjuk menekan punggung pisau. Pergelangan tangan melayang 15 derajat. Ini adalah detail yang hanya dihargai oleh bangsawan Eropa kuno. Dan setiap potongan daging sapi tepat 18 mm. Yeven, etiket makan kelas atasmu ini. Belajar dari mana? Iriau, kamu bilang apa tadi? 18 mm? Nenek saya giginya tidak kuat. Waktu kecil, kalau saya salah potong 1 mm saja, pantat saya pasti dipukul sampai babak belur oleh ayah. Hehe. Haha, meskipun keluarga tidak kaya, tapi ayahmu masih orang yang sangat teliti, haha. Suka melayani ya? Pas, ambilkan saya semangkuk sup. Buang daun bawangnya. Tidak apa-apa, hanya ambil semangkuk sup. Lihat, paman dan bibi, orang dari kalangan bawah seperti ini. Tidak punya kemampuan lain, tapi melayani minum sudah bawaan lahir. Benar, Keluarga lu, jangan keterlaluan. Jangan, aduh. Pekerjaan kasar seperti ini tidak pantas untuk tuan muda. Tidak pantas tamu melakukannya sendiri. Biar saya, aduh. Saya saja. Tuan muda benar-benar tampan. Apa yang kamu lakukan? Aduh, maaf, saya hanya takut tamu kepanasan. lihat, ini layanan bintang 5. Jirui, kamu memang punya muka. Humph. Ambil itu, biar saya saja. Oh. Tadi pakai tangan yang mana? Hila, kamu hila ya? Aku ini VIP, kamu di sini. Bahkan tidak ada artinya. Aduh. Anda bersihkan tangan, suhunya pas 39 derajat. Ini direbus dengan bunga salju Tianshan. Pelayanan mereka, begitu perhatian ya, tuan muda memujiku. Panggil bos kalian ke sini, aduh kebetulan nih. Ini dia adalah Hachi. Manajer Wang, Anda kenal Yeven. Aduh sayang. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi. Meskipun aku bermarga Ye, tapi aku bukan eksekutif Ye. Anda salah orang kali. Benar manajer Wang, dia cuma anak miskin yang bahkan tidak bisa makan, kamu harus lebih waspada. Lihat baik-baik siapa sebenarnya. Tamu penting di ruangan ini. Benar manajer Wang, dia masih berharap mencari kesempatan untuk hidup enak. Kalau bukan karena tuan muda ada di sini. Ibu, aku tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu tentang pacarku. Orang desa tanpa latar belakang dan koneksi. Pasti hanya akan jadi pelayan kita. Orang desa, maka dengan hasil kerja keras sendiri, juga pantas dihormati. Kamu dengan latar belakang dan koneksi, apa yang sudah kamu lakukan? Yang membuat bangga. Yeven, kamu ini siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Nanti kalian berdua masuk, kiri satu kanan satu. Merkhan Danielakan setinggi mungkin. Sound system dibuka maksimal, spanduk. Harus ditarik selebar mungkin. Angkat gelas sebagai tanda. Teman-teman, masuk dan dukung tuan muda. Apa? Kamu. Tuan muda terbang dengan tenang, pasukan Ye selalu mendukung. Selamat datang Ye muda. Apa yang terjadi? Apa? Dia Ye muda. Apa yang mereka bicarakan? Apakah? Ini koleksi langka toko kami, Romania Conti tahun 1945. Serta trufle putih alba yang diangkut pagi ini. Hahaha, wah, pelayanan ruangan VVIP. Memang beda ya, masih untung ayahku punya pengaruh, anggur ini. Di luar tidak bisa dibeli. Aduh, Jirui memang berbakat. Tidak seperti beberapa orang, mungkin bahkan tidak bisa mengenali tutup botol anggur. Maaf tuan, ini bukan milik Anda.
Yeven, anggur ini yang kamu pesan. Ini pasti harganya jutaan. Apa? Tunggu. Ye Xiao, di gudang anggur masih tersimpan 3 kotak, Anda bisa menikmatinya kapan saja. Seperti ini. Dibuka. Kehadiran Anda untuk inspeksi di Hotel Jian adalah kehormatan terbesar kami. Inspeksi? Yeven, kamu. Kamu adalah pemilik hotel ini? Aku? Inspeksi? Aku bahkan tidak mampu beli kacang tanah ini. Hahaha, hei, ini hal terlucu yang kudengar tahun ini. Seharusnya si miskin tidak tahu mati pesan sebotol Lavita, membodohi kalian semua. Dia ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, harganya tidak sampai 200 yuan. Kamu berani memukulku? Aku memang memukulmu. Pakaian yang master kami yang 200 yuan. Ini namanya kemewahan yang sederhana. Yeven, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mungkinkah ayahku adalah bos toko ini? Orang terkaya yang tersembunyi? Selesai, semuanya selesai. Kalian pelayan tidak mau hidup lagi? Dia adalah eksekutif tinggi grup Y. Tahukah kamu akibatnya jika melawannya? Apa akibatnya? Aku akan melaporkan ke grup. Aku mau kalian semua dipecat. Kamu cuma supervisor kecil. Berani mengancamku di depan bosku? Itu kesalahpahaman besar. Kami salah masuk ruang privat. Bukankah di foto itu dia? Aduh, sudah kubilang, yang master pergi ke ruang privat nomor 88. Di sini nomor 808. Dasar kalian sekumpulan bodoh. Cepat bantu aku, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Iya, kami salah ruang privat. Maaf para tamu yang terhormat. Oh, ternyata salah masuk ya. Yi Xiao, hei, Manager Wang. Maksudmu putra grup Y akan datang ke hotel kita? Iya, lihat. Ini jadi kesalahpahaman besar. Untuk menunjukkan ketulusan, makanan hari ini kami traktir gratis. Apa? Ye Xiao sudah sampai di pintu depan? Apa masih bengong? Cepat sambut. Hei, baik, aku segera sampai. Para tamu, silakan dinikmati. Aku permisi dulu. Cepat pergi. Hei, Hei, dengar tidak? Ye Xiao yang asli akan datang. Aku sekarang ke pintu depan menyambut Ye Xiao. Hei Lu Xiao. Bawa keluarga Su kami juga. Xiao Fen, kamu benar-benar tidak kenal mereka? Paman, kalau aku kenal mereka, masih akan disuruh-suruh begini? Sudah kuduga, anak miskin seperti dia, mana mungkin dia anak keluarga Ye. Tunggu, sepertinya ini tidak sesederhana itu. Wah, bisa menjadi keluarga dengan anak keluarga Y. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su kami. Sopir, jalan lebih cepat lagi. Lu Xiao, apa maksudmu? Kalian tidak merasa aneh? Kenapa hotelnya bisa salah orang? Kudengar Ye Xiao ini orangnya rendah hati. Tidak pernah muncul sembarangan. Mungkin ada orang yang sengaja bekerja sama dengan hotel, berpura-pura jadi Ye Xiao, menipu kepercayaan Su Yao, dan memanfaatkan keluarga Su. Apa? Wah, pantas saja kamu berani memesan anggur merah dan makanan mahal seperti ini. Ternyata kamu berpura-pura jadi anak keluarga Ye. Ibu, Yeven bukan orang seperti itu. Lu Dirui, jangan coba-coba memecah belah di sini. Kamu tahu aku tidak setuju dengan hubunganmu dan Su Yao. Sengaja ingin menghancurkan keluarga Su, ya? Hei, Yeven, aku beritahu kamu, seumur hidupmu kamu tidak akan bisa masuk ke keluarga Su. Tante, aku tidak bermaksud begitu. apakah kalian sanggup menanggung akibatnya jika menyinggung keluarga Y? Minggu lalu, keluarga Wang karena menyinggung Ye Lau. Bisnis keluarga mereka hancur total. Ini sudah selesai. Sekarang semuanya sudah selesai. Ibu, Yeven, kamu sekarang segera pergi ke pintu dan minta maaf kepada Ye Xiao. Segera. Sekarang juga. Aku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Yeven terkena imbasku lagi. Yeven, kerja sama kita sampai di sini saja. Bos, kamu. Pergilah. Masalah yang aku buat, kalau aku pergi begitu saja. Masih pantas disebut pria? Tidak.
Kamu pikir setelah membuat masalah, kamu bisa pergi begitu saja? Barang palsu ini, kualitasnya lumayan ya. Apakah kamu menipu Su Yao dengan ini? Bilang ini harta warisanmu? Kembalikan padaku. Ye Fan. Itu satu-satunya kenangan yang nenek tinggalkan untukku. Masih mau? Sekarang aku sebagai pejabat tinggi keluarga Ye memerintahkanmu untuk berlutut di pintu menyambut Ye Shao. Kalau tidak, saya akan menghancurkannya. Berani kamu. Masih berani melawan tuan muda? Kalau begitu lihat saja berani atau tidak. Jangan-jangan. Nenek, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Tinggalkan barang terakhir. Si imut tanpa latar belakang, apa yang bisa terjadi kalau saya hancurkan? Suruh orang bawa dia keluar, berlutut minta maaf pada Tuan Ye. Hentikan, lepaskan Ye Fan. Aduh, akhirnya Tuan Ye puaskan. Hai, Suara apa itu? Berani menyentuh menantu laki-laki saya, cari mati. Ayah, kamu. Kenapa kamu kesini? Piukenka kamu. Kalau aku tidak kembali, apakah kalian membiarkan menantu laki-laki saya berlutut di pintu? kakek Suko datang? Itu kakek saya. Kakekmu? Bukankah dia karyawan yang sudah menyapu di pabrik kami belasan tahun? Kakek, saya baik-baik saja, ini semua si imut. Yang berpura-pura jadi Tuan Ye, nanti harus berlutut minta maaf pada Tuan Ye. Si imut ini, omong kosong. Siapa kamu? Bukan. Ayah, ngapain? Tuan Lu sama seperti kamu. Sama-sama eksekutif tinggi Ye Group, tidak boleh dipukul. Orang yang tidak pernah saya dengar, dia juga tidak tinggi kedudukannya, ayah. Tidak pernah dengar pun, tidak boleh sembarangan memukul. Apalagi yang berpura-pura jadi Tuan Ye dan membuat onar adalah anak ini. Damn. Identitas yang master, tidak boleh kamu pertanyakan sembarangan. Yang master, kamu baik-baik saja? Old Su Detong terlambat. Kakek, kamu salah orang kan? Dia cuma orang kampungan dari desa, kamu panggil dia yang master? Kurang ajar. Identitas yang master ratusan kali lebih mulia dari kamu. Bukan ayah, maksudmu identitasnya tidak sederhana? Tentu saja. Identitas saya kan sederhana. Guru berpesan, tunggu sampai teknologi rudal berhasil dikembangkan. Baru umumkan identitasnya, saya tidak boleh bocorin duluan. Maksud saya lihat Xiao Ye sejak kecil. Dengan hubungan kita, identitasmu tentu tidak sederhana. Masa ia mengira anak ini adalah bos besar? Kakek Su, kamu sering di pabrik saya kira kamu. Karyawan pabrik saya, tidak menyangka kamu ternyata kakeknya Su Yao. Ini bukan kalung warisan keluarga Ye? Siapa yang melakukan ini? Kakek, ini diberikan oleh keluarga Ye kepada saya, oleh Lu Jewi. Dia sengaja menjatuhkannya. Kalung yang diberikan orang tua Ye Fan kepada Yao Yao. Kamu berani menjatuhkannya? Kamu sangat berani, kakek. Ini hanya orang palsu yang tidak berharga. Mengapa Anda first megat? Apa? Barang palsu? Siapa yang bilang ini palsu? Bukankah ini sangat jelas? Kualitas batu giok Hetian seperti ini. Saya hanya melihatnya di lelang Christie beberapa tahun yang lalu. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa belinya? Barang yang sangat mahal ini. Bodoh. Ini adalah batu giok Hetian kelas atas yang sangat mahal. Apa? Bagaimana mungkin? Ayah, kamu tidak salah, kan? Yao, kamu keluarkan kotak tempat kalung itu. Kakek, Satu-satunya di Christie. Nomor seri asli, hanya satu di seluruh dunia. Apa? Bagaimana mungkin? Orang pelit seperti dia, bagaimana mungkin bisa membeli barang seperti ini? Tentu saja saya yang membelinya dan memberikannya kepada nenek Ye Fan. Sekarang, kamu menjatuhkannya, kakek. Berapa harganya? Saya akan menggantinya untuk Anda. Xiao Fan, karena ini adalah milik keluargamu. Berapa yang kamu minta dia ganti? Ibu saya bilang ini replika, hanya 30.000 yuan. Kalau begitu, ganti sesuai nilainya.
3 miliar? Ini, bagaimana, ini masih bisa diterima. Tidak, kamu salah paham, bukan 3 miliar. Ja dengar? Xiao Fan bilang. Nilai sebenarnya dari liontin ini sangat istimewa. Harta tak ternilai. Xiao Fan sangat baik hati. Hanya memintamu 300 miliar. Ini, 1 liontin, 300 miliar? Saya akan menjual semua. Esek keluarga saya pun tidak akan kakap. Saya berani menjatuhkan barang Xiao Fan, 300 miliar sudah murah untukmu. Saya beri kamu 3 hari, jika dalam 3 hari tidak ada 300 miliar. Jangan salahkan saya akan melaporkan ke guru saya, guru. Guru Pak Su adalah Pak Ye, jika dia melaporkan. Saya mungkin akan dikeluarkan dari keluarga Ye. Ya. Dalam 3 hari saya pasti akan mengumpulkan uangnya, 300 miliar. Sebuah kalung ternyata bernilai 300 miliar, ini. Sebenarnya kakek Su salah paham, 30.000. Hei, menantu, 3 triliun? Kamu bahkan harus menjual keluarga lu. Makam leluhur 18 generasi, digali semua pun tidak cukup. Ayah, bukannya kamu sedang mengerjakan teknologi kunci misio? Jadi tidak ada waktu pulang? Kok tiba-tiba? Ah iya, aku sudah tua, hampir lupa urusan penting. Ayo bawa ke sini. Berpasangan, rukun harmonis, menantu, ini adalah mas kawin. Dari keluarga Su untukmu, kakek, akhirnya kamu sadar. Ini semua untukku? Kalau gitu pernikahanku dengan Yaoya, kamu pantas? Ini untuk Xiao Fan. Astaga, ayah, apa kamu gila? Sebelumnya kamu diam-diam belikan mereka. Kalung 30 miliar sudahlah, tapi ini. Ini harta warisan keluarga Su. Kok diberikan ke orang luar? Iya ayah, apa kamu salah? Orang luar. Xiao Fan mulai sekarang adalah keluarga kita. Penggemar kecil, jangan jijik. Halo, teknologi misil di sini sampai tahap kritis. Butuh orang bantu, guru akhirnya izinkan aku ikut. Teknologi kunci, baik-baik guru, aku segera kembali. Kalian harus jaga menantuku baik-baik. Guru suruh aku balik, bilang ada urusan mendesak, aku duluan. Ah, ini. Barang ini belum sebanding guci acar di rumahku. Minggir, jangan sentuh dengan tangan kotor. Meski aku tak tahu kamu kasih obat apa ke kakek. Sampai dia begitu membelamu. Tapi ini adalah nyawa keluarga Su. Jangan bermimpi. Nyawa? Ini kan cuma keramik dan kayu biasa. Di gudang rumahku numpuk 1 gudang, bapakku bilang. Buat kayu bakar. Memang kampungan, buat kayu bakar? Guci keramik ini. Bisa beli nyawa seluruh keluargamu. Ibu, kok bisa bilang begitu? Tante, orang desa memang belum lihat dunia. Bandingin sampah mereka dengan antik barisan keluarga Su, jangan-jangan kamu mau bawa sampah itu buat mas kawin ke keluarga Su? Siapa yang mau pakai sampah buat mas kawin? Kalau gitu, orang sepertimu bisa kasih apa? Cincin intan palsu pinggir jalan atau kalung rusak? 9 yuan gratis ongkir. Kodok mau makan angsa. Tante, saya jamin, selama Su Yao setuju naik sama saya akan kasih 10%. Grup lu ke keluarga Su sebagai mas kawin. Dengan kondisi keluarga saya, memang tidak bisa kasih mas kawin yang layak. Mama, yang aku inginkan adalah Yeven. Tidak peduli dia bisa atau tidak memberikan mas kawin, aku sudah memilihnya. Suyao, hari ini aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahanmu dengan si miskin ini. Kamu harus menikah dengan Lu Xiao. Mama, Aku sama sekali tidak akan. menikah dengan orang yang munafik seperti ini. Su Yao, aku mengizinkanmu masuk ke keluarga lu. Itu karena aku menghargaimu, jangan kau tidak tahu diri. Kamu ngapain? Ah, ternyata kamu. Suyao, kamu ingin membuatku mati marah ya? Jerui yang begitu luar biasa tidak kamu pilih. Kamu malah ingin berurusan dengan si miskin ini ya bahkan. Tidak bisa memberikan mas kawin. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Mama, tidak peduli apa yang kalian katakan, tidak peduli seberapa besar pengaruh keluarga lu. Aku hanya menginginkan Yeven. Bukannya bilang cuma jadi pacar palsu?
Kok kayaknya tidak beres ya? Jangan-jangan jadi serius? Xiao Fan, Paman Sa sedang mengirim mas kawin untukmu. Dia akan segera sampai di depan hotel. Ayah, ini belum jelas hasilnya. Kenapa kamu bisa meminta Paman Sa datang dari Timur Tengah? Dengan tergesa-gesa? Tidak masalah, Paman Sa akan segera sampai. Camel, ingat untuk menjemputnya di depan. Ah, Paman Sa dari Timur Tengah? Bukan Ye Fen, di desamu. Mulai populer yang memberi nama panggilan sendiri? Selama ini, yang aku dengar menyebut diri Paman Sa dari Timur Tengah. Anya Sadalau. Kamu bilang tadi. Apakah sisa itu bukan kerabat miskin dari desamu? Ya, Paman Sa dari Timur Tengah. selama ini kami selalu memanggilnya begitu. Paman Sa dari Timur Tengah yang kamu maksud, bukanlah pemimpin aliansi 16 negara Timur Tengah. Raja Senjata Sadalao? Jangan-jangan kamu juga bilang kamu adalah pewaris keluarga Ye yang bergerak di bidang militer? Orang ini, ya, Paman Sa. Dia begitu terkenal ya? Sadalao, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengetahui kedatanganmu. Ingin mengundangmu untuk jamuan. Tidak perlu, aku datang karena Perintah Keluarga membawa Yukapan Selamat dari Sri Lanka Timur Tengah. Sebagai hadiah untuk Ye Shao, aku ingin menyampaikan ucapan selamat secara langsung. Ayo, terus berpura-pura. Orang kampung sepertimu. Bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Sadalao. Yao, lihatlah, si pembohong ini. Kamu berani menikah juga ya kamu? Tante, aku benar-benar kenal Pak Sa itu, dia sering datang ke rumah kami untuk pesan tabung gas, mereka orang Timur Tengah. Suka tabung gas kami, memanggang roti naan. Bukan, beneran ngakak, orang Timur Tengah 16 negara. Pemimpin aliansi, melakukan hal-hal besar yang menggemparkan. Masuk ke rumahmu beli barang, apa tabung gasmu? Bisa dipakai sebagai rudal ya. Mungkin saja, mereka juga memanggang roti naan. Ini, Hahaha, paman dan tante, kalian dengar. Orang ini untuk pamer, mulai bilang paksa. Tidak jual senjata tapi jual roti naan. Ye Fen, awalnya aku pikir. Meskipun kondisi keluargamu agak kurang, tapi kamu orangnya baik. Tidak disangka kamu malah ngomong sembarangan. Kamu pikir kami semua bodoh ya? Paman, aku tidak bohong, aku tidak pernah menipu kalian. Kalau tidak percaya, tunggu pas datang, kalian lihat sendiri. Benar-benar seperti babi pakai bawang, kamu pura-pura jadi gajah ya. Pamer aja tidak bisa, kalau kamu kenal paksa. Keluarga lu hari ini akan dihapus dari Longcheng, aku juga rela. Mulai hari ini, keluarga lu dihapus. Paksa. Ini. Sudah kuduga, mana mungkin paksa. Kuma tukang jual roti non, bau pola. Pak Sa. Beberapa bulan tidak ketemu, kamu jadi gemuk gini. Kamu ini. Nikah hal besar. Kamu tidak kasih tahu aku. Kalau bukan karena orang tuamu, minta aku bawa hadiah ke keluarga Su. Aku sampai sekarang masih tidak tahu. Hehe. Bukan aku bilang ya, Ye Fen. Keluarga ya susah payah, cari. Tukang jual roti nan bao, datang bawa hadiah. Kamu tidak mau kasih apa, roti nan khas Timur Tengah ya. Benar, bawa roti naan. Ayo, hadiahnya dibawa ke sini. Ini. Satu baju jelek, satu roti naan semalam. Satu dokumen jelek, benar-benar bukan satu keluarga. Tidak masuk satu pintu, ini hadiahnya terlalu menyedihkan. Pak Sa, orang tuaku iseng aja. Kamu ikut iseng juga. Barang-barang ini dipakai sebagai hadiah. Terlalu tidak pantas. Xiao Fen jangan buru-buru, 3 barang ini. Semua adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Menurutku, ini cuma 3 sampah. Ye Fen, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu sedang menghina keluarga Su?
Nak, kamu lihat tidak? Mereka membawa barang seperti ini sebagai mas kawin. Ini jelas-jelas tidak menghargai keluarga Su. Jika kamu masih bersikeras bersama orang seperti ini, jangan salahkan aku jika aku marah. Ibu, hadiah itu tentang niat, bukan harga. Ini juga sudah dipersiapkan lama oleh orang tua Ye Fen. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Xiao Fen, aku memang tidak salah lihat. Ini juga tidak sia-sia Paman Sa mengeluarkan uang besar. Untuk menyiapkan hadiah ini, sudahlah, cuma sampah. Dibuang di pinggir jalan pun tidak ada yang mau, masih bilang mahal. Kamu benar-benar berani membanggakan diri. Benarkah? Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu yang sebenarnya. Hadiah kenegaraan dari Timur Tengah. Perjanjian transfer ladang minyak sumur dalam terbesar di Timur Tengah. Bernilai 100 miliar. Keluarga Ye, kalian benar-benar tidak tahu malu. Bermain peran bisa lebih meyakinkan, selalu bilang ratusan miliar. Kamu pikir kamu adalah bos Sa dari Timur Tengah? Benar. Aku, lucu. Bos Sa itu siapa? Keluarga Lu. Sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Bos Sa, ayahku hanya pernah bertemu. Bos Sa, sosok seperti Bos Sa. Mana mungkin datang sendiri untuk memberikan mas kawin untuk sampah seperti Ye Fen. Aduh. Kamu. Masih ada barang seperti ini, bisa tidak cari. Prop yang lebih meyakinkan, sampah. Kamu dari keluarga Lu, kenapa takut? Keluarga Lu malam ini di pameran militer, bekerja sama erat dengan Bos Sa. Ayahku seharusnya sudah bertemu Bos Sa. Aku akan segera menelepon ayahku. Bilang ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Bos Sa, menipu, tunggu mati kamu. Ayah, kamu di pameran militer, sudah bertemu Bos Sa? Ada orang di sini yang mengaku-ngaku sebagai dia, menipu, siapa yang berani? Tidak mau hidup, dia. Dan Ye Fen, mereka semua satu tim. Xiao Lu, anak durhaka, berani-beraninya di atas kepalaku. Semua kerja sama keluarga Lu, dihentikan. Bukan kamu yang akan mati, kamu main apa ini, ayah? Bos Sa bilang bagaimana menghukum mereka? Bos Sa, apa? Tuan Sa, ampun, ayah. Kamu baru saja memanggilnya apa? Bos Sa. Anak durhaka, cepatlah minta maaf pada Tuan Sa. Kamu menyinggung Bos Sa, apakah kamu ingin membuat seluruh keluarga Lu hanker? Bos Sa, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Bagaimana? Bukankah tadi kamu bilang, biarkan saya mati? Katakan. Bagaimana saya harus mati? Saya memang pantas mati. Janganlah Anda memikirkan orang kecil seperti saya. Anggap saja saya seperti angin, Bos Sa. Jangan dipikirkan. Di tanah dan menginjaknya dengan keras. Bos Sa, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya. Di tempat kami, menghina hadiah negara, hukumannya adalah dipotong tangan. Aduh. Paman Sa, hari ini adalah hari lamaran saya. Ini tidak baik, cukup menakut-nakutinya saja. Baiklah, melihat wajah Fen kecil. Saya akan membiarkan tanganmu utuh hari ini, tapi dengarkan perintah saya. Mulai hari ini, semua kekuatan yang terkait. Tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Lu. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Bukan Paman Sa. Apakah hubungan dengan penjual roti Timur Tengah ini begitu kuat? Bos Sa, saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon maafkan saya kali ini. Paman, jika pemasok luar negeri memutuskan kerjasama dengan keluarga Lu, semua perusahaan dalam negeri pasti akan menghindar. Paman, tolong bantu saya. Ini. Bos Sa tidak bisa diganggu-gugat, sekarang hanya bisa menelepon kakek, lihat apakah ada cara untuk menyelamatkan keluarga Su kita. Hei ayah, Ye Jianyo,
Kepala Insinyur, memberikan. Keluarga Su kita satu tempat di pameran militer. Dia ingin bertemu dengan kalian, segera datang. Apa? Apa? Kepala Insinyur Ye ingin bertemu dengan kita? Baiklah. Kita segera datang. Aduh. Kepala Insinyur Ye ingin bertemu dengan kita. Pameran militer? Ya, saya adalah eksekutif grup Y. Asalkan bisa pergi ke pameran dan menjilat Y. Asalkan Ye mau membantu saya tidak akan takut dengan orang Timur Tengah ini. Kau yang bernama Sa, tunggu saja. Saya adalah eksekutif grup Y, saya pasti akan membuat Y. Menggabesi kau. Pergi. Ye Fan, Hei, Kali ini saya datang menemui kamu, sebenarnya ada satu alasan lagi. Pameran militer 10 tahun, sekali di Dacia, akan segera dibuka. pameran militer, apa hubungannya dengan keluarga kita? Yang jual tabung gas ini? Di tengah perjalanan ke sini, ayahmu menyuruhku membawakan sesuatu untukmu. Ini adalah suku cadang pabrikmu yang sudah tidak terpakai. Banyak orang yang berebut ingin memilikinya, kamu bawa saja ke pameran militer. Jual saja. Ah tidak, Paman Sa, pasti kamu salah. Sampah-sampah ini, waktu aku kecil, biasa dijual tukang rongsokan. Kalau kamu taruh di pameran militer, siapa yang mau? Apalagi dijual. Kamu yakin, pabrikmu benar-benar pabrik mesin biasa? Ah. Aduh, orang tua juga ya. Tidak tahu pabrik kita ini buat apa? Tabung gas lah. Datang ke sini buat apa? Cari malu saja. Satpam ngapain sih? Kok bisa orang-orang lucu seperti ini? Bisa masuk? Kamu kenapa di sini? Keluarga Lu adalah pemain utama di industri militer Longcheng. Tidak hanya bisa ikut pameran militer ini, tapi juga penyelenggara pameran militer ini. Kamu punya pabrik mesin kecil. Siapa yang kasih muka buat datang ke sini? aku yang kasih. Kenapa? Kamu kenapa datang? Kamu lupa, keluarga aku juga bergerak di bidang militer. Pasti datang dong. Dia adalah menantu keluarga Su, punya hak untuk datang. Paman Su, kamu biarkan saja dia bertingkah seperti ini? Lu Jerui, kamu jangan lupa. Ye Fan kenal sama bos Sa. Kenal bos Sa, terus kenapa? Walaupun dia orang hebat, tetap saja dia orang asing. Bahkan tidak punya hak untuk masuk ke pameran militer ini. Sedangkan keluarga Lu, dengan izin dari Ye, kepala insinyur, sudah menerima hak penyelenggaraan pameran militer untuk 3 tahun ke depan. Dengan status ini, walaupun bos Sa berusaha keras, tidak akan bisa mengganggu keluarga Lu. Kamu datang ke sini buat apa? Bawa apa itu? Jangan-jangan kamu bawa sampah dari rumahmu? Ayo, aku Kembalikan. Jangan kok bawa. Besi tua 2000 per kilo ini. Buat pameran teknologi militer? Yifan, kenapa kamu tidak bawa sendiri sampah ini ke stan dan tidur di sana? Yang kamu pamerkan itu baru sampah. Ini jelas produk teknologi tinggi, kan? Ini memang bukan sampah. Ayahku meneliti selama 1-2 minggu. Tapi juga bukan teknologi tinggi. Kamu tidak bisa membohonginya sedikit. Banyak orang yang lihat. Baik. Kalau ini produk teknologi tinggi, pasti sangat penting. Produk militer, kalau begitu, taruh saja di booth pameran ini. Kok dia baik hati banget ya? Ini booth terbaik di seluruh pameran. Disediakan untuk produk militer terhebat, taruh di atas sini. Pasti akan jadi pusat perhatian, dia sengaja menjebakmu. Nggak usah, barangnya pakai booth keluarga Su aja. Booth biasa sudah cukup. Barang penting begini kok mau ditaruh di booth biasa? Hei orang-orang, tolong naikin barang berat ini ke booth. Booth barang berat sudah ada pajangannya. Punya siapa ini? Aduh. Di pameran militer sebelumnya, booth barang berat ini. Hanya produk militer keluarga Y yang berhak naik ke atas. Ini siapa sih orang nekat ini? Para hadirin. Silakan lihat pajangan ini, katanya ini adalah produk militer paling hebat di seluruh venue, karya. Penerus pabrik mesin keluarga Y, keluarga Y. Maksudnya keluarga Y yang di militer? Nggak mungkin lah. Kita juga belum pernah dengar keluarga Y punya penerus. Pak King, Anda sudah bersimpuh di sini 3 hari 3 malam. Kalau diteruskan begini, badan Anda bisa ambruk. Kepala teknik Y sudah mengirimi saya air, asal bisa melihat. Senjata baru yang dikembangkan kepala teknik, saya, bahkan mati pun tidak menyesal.
Pak Qin, di pameran militer kali ini, ternyata ada produk militer yang naik ke booth barang berat. Ini. Militer keluarga Y? Kok nggak mirip? Kamu ngerti apa sih? Militer keluarga Y itu puncaknya, hanya dari permukaan. Sama sekali tidak bisa dilihat apa-apa. Hanya ahli pabrik militer top yang bisa melihat seluk-beluknya. Komponen ini, hanya lihat prosesnya saja, sudah tahu, pasti produk yang melampaui tingkat militer top. Siapkan helikopter sekarang. Saya harus ke lokasi. Pak Quinn. Bukannya 3 tahun lalu Anda sudah nyatakan, tidak akan keluar setengah langkah dari lab. Sebelum masalah tenaga, pesawat tempur baru disiapkan? Asal ada komponen ini, sebagai referensi. Saya 3 hari bisa capai terobosan. Suruh Departemen Militer. Kirim helikopter tercepat. Siap? Para diri tenang sebentar. Kalian semua salah paham. Dia ini dari pabrik mesin keluarga Y di Longcheng. Bukan raksasa militer keluarga Y itu. Oh, bukan keluarga Y toh? Terus atas dasar apa bisa naik ke booth? Iya nih, coba lihat ini. Ini cuma sampah yang dicari dari tumpukan besi tua. Berani juga ditaruh di satu-satunya booth barang berat. Kamu mau bikin luar negeri kira militer Dacia kita? Apa semuanya sampah? Apa maksudmu sebenarnya? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia didukung oleh keluarga Su di belakangnya. Memaksa ingin masuk ke booth ini. Hei, kamu. Lu Jerui, kamu tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang memaksa. Memajang produk Yeven. Hei, yang Master Lu adalah orang yang dipilih. Seluruh industri sebagai penyelenggara. Mana mungkin dia dengan tidak tahu diri. Memajangnya begitu saja? Keluarga Su juga. Terlalu sombong ya? Iya, benar. Pikir keluarga Su. Nomor 1 di Longcheng? Hehehe, semua keluarga kami Su. Dia bukan bermaksud begitu. Cepat ambil barang itu dan keluar. Atau reputasi keluarga Su akan hancur berantakan. Maaf ya, merepotkan kalian. Tunggu sebentar. Kamu bawa sampah ini. Menghina semua orang yang hadir di sini. Mempermalukan seluruh pameran industri militer, dan bahkan menghina booth penting yang seharusnya menjadi milik keluarga Y di industri militer. Seperti ini saja kamu mau pergi? Lu Jerui, apa yang kamu inginkan? Sederhana. Hancurkan komponennya dan pergi dari pameran. Komponen dihancurkan berarti tidak diakui industrinya. Bahkan jika pabrik mesin keluarga Y mendapat kesempatan masuk industri militer di masa depan, tidak akan diakui. Tidak boleh. Kalau begitu, aku ingin tanya pendapat para bos yang hadir di sini. Hank Kirken. Harus dihancurkan. Ayah, Hank Kirken. Hancurkan itu. Senjata andalan negara. Siapa yang berani? Guru, semuanya sudah siap. Yang master sekarang ada di pameran industri militer. Teknologi rudal sudah berhasil diatasi. Hanya perlu 1 jam lagi, program selesai dimuat. Penerus industri militer keluarga Y akan muncul di depan umum. Kedua guru, silakan. Senjata andalan negara. Siapa yang berani menghancurkannya? Itu adalah Qin tua. Saat produk industri militer keluarga Y. Dylan Kirken. Kenapa dia datang hari ini? Siapa Elder Qin? Ahli industri militer paling top dari Akademi Penelitian SIA. 3 tahun lalu dia tutup diri, bersumpah tidak akan keluar sebelum memecahkan masalah tenaga pesawat tempur baru, membuat seluruh industri militer SIA sangat mengaguminya. Elder Qin. Kenapa Anda datang? Bodoh. Kebodohan apa yang kamu lakukan? Elder Qin. Kenapa Anda memukul saya? Kamu menghancurkan harapan SIA. Elder Qin, apa maksud Anda? Proses komponen ini. Ini adalah hasil kerja industri militer keluarga Y, dan pasti ini adalah bagian dari komponen besar. Sekali terkumpul, bisa menyelesaikan masalah yang telah menghantui negara kita selama 10 tahun, yaitu masalah tenaga pesawat tempur. Sekarang, ternyata sudah hancur. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Qin Lao, apakah Anda salah melihat? Bodoh, apakah saya akan salah melihat? Keluarga Lu, bersiaplah untuk dihukum. Ah. Saya akhirnya terlambat 1 langkah. Saya, Qin Lao, tidak beruntung. Negara kita tidak beruntung. Qin Lao, Anda tidak perlu sedih seperti ini. Saya punya lebih dari 1 ini. Apa yang kamu katakan? Saya bilang. Saya punya 1 karung lagi di sini. Semuanya dibuat oleh ayah saya. Saat dia bosan. Ini modul tenaga. Ini komponen mesin. Cat anti-radar. Ini rantai pemuatan senjata. Jampun. Kamu. Apakah kamu orang dari keluarga militer Y?
Apa keluarga militer Y? Walaupun saya bernama Y. Tapi keluarga saya punya pabrik mesin, Anda salah orang. Bagaimana mungkin? Sebuah pabrik mesin kecil bisa punya barang-barang ini? Ini adalah rahasia militer tingkat tinggi. Saya tahu, Qin Lao. Barang-barang ini pasti tiruan. Saya pernah ke rumahnya, itu hanya sebuah pabrik mesin kecil yang jelek. Dan mereka hanya memproduksi mainan. Saya selalu merasa aneh, dan di tengah jalan saya pernah diculik. Jadi saya sangat curiga, keluarga mereka mencuri rahasia militer negara kita, membuat tiruan ini, dan menjualnya ke luar negeri. Apa? Ada hal seperti ini? Kami di industri militer negara kita sangat membenci pengkhianat seperti Anda. Ternyata, ini adalah pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Harus dihukum berat. Tidak, keluarga Yevan bukan orang seperti itu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan dari mana dia mendapatkan semua komponen ini? Apalagi pabrik mesin kecil yang jelek, bagaimana mungkin mendapatkan perhatian dari bos Sa? Saya. Yevan, cepat jelaskan, kalau tidak, keluarga kalian akan hancur. Saya juga tidak tahu. Semua ini dibuat oleh orang tua saya secara sembarangan. Saya pikir ini hanya mainan tiruan. Menurut saya, keluarga mereka adalah pengkhianat yang mencuri rahasia militer negara kita. Qin Lao, mohon putusan yang adil. Seumur hidup saya paling benci pengkhianat. Bawa dia ke Biro Keamanan untuk pemeriksaan ketat. Qin Lao, Yevan pasti bukan orang seperti itu. kalau dia ditangkap sebagai pengkhianat dan dibawa ke Biro Keamanan, dia akan hancur, keluarganya juga akan hancur. Su Hyunsou, keluarga Suanda, juga ingin menjadi pengkhianat? Tidak, saya, keluarga Su kami. Sama sekali tidak ada hubungan dengan dia. Lu Jirui, kenapa kamu masih diam saja? Tangkap dia. Ya, bawa dia pergi. Bawa ke Biro Keamanan. Saya bukan pengkhianat. Ayah, lepaskan saya. Kalau masuk Biro Keamanan, keluarga Anda tidak akan bisa bangkit selamanya. Su Yao, keluarga Su adalah milik saya. Berani sekali kalian. Selamat Tuan Muda. Siapa orang-orang ini? Sang Geperwebawa. Siapa yang berani menyebut diri sebagai keluarga Ye di sini? Kemungkinan besar. Ini pasti keluarga Ye yang terkenal itu. Wah, Yevan. Keluarga Anda ternyata benar-benar keluarga tersembunyi, ya? Tidak terluka, kan? Ibu, kenapa kalian datang? Ada orang yang ingin membawa pewaris keluarga Ye saya ke kantor polisi, mana mungkin saya tidak datang. Atas dasar apa kalian menangkap orang? Atas dasar apa? Hanya karena dia membawa banyak komponen rahasia ilegal dari negara kita. Kami tidak hanya akan menangkapnya, tapi juga menangkap Anda, dalang di balik ini. Tangkap saya? Anda tahu siapa saya? Siapa Anda? Anda hanya pemilik kecil pabrik yang bobrok, sampah kelas bawah. Kalau bukan karena pameran militer hari ini, mana mungkin Anda bisa bertemu banyak orang penting seperti ini? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan Anda berbicara seperti itu dengan guru saya? Ayah, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda sudah kembali ke institut? Anak durhaka. Saya menyuruh Anda merawat menantu saya dengan baik. Ini caranya? Akademisi Su, Anda baru saja memanggilnya guru. Tapi, bukankah Anda sudah lama menjadi murid Ye Chief Engineer? Apakah dia? Ya, sebenarnya saya hanya Terlalu sibuk belakangan ini, jadi agak bingung. Kamu gila? Keluarga kita hanya milik pabrik tabung gas yang bobrok. Berani sekali kamu berpura-pura sebagai keluarga Ye. Xiao Fan, selama bertahun-tahun ini, agar kamu tidak terbebani dan tumbuh dengan bahagia, saya menyembunyikan banyak hal darimu. Sebenarnya keluarga kita adalah keluarga militer top Ye dari Tiongkok. Kamu adalah Ye Chief Engineer yang legendaris itu. Kamu sudah tahu semuanya? Saya tahu kamu ingin membela saya. Tapi memalsukan keluarga Ye, kita bisa mati. Bakal disingkirkan. Maaf ya, bapak saya belakangan ini banyak pesanan tabung gas, jadinya agak halusinasi gitu. Walaupun kami juga bermarga Ye, tapi sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Ye yang bergerak di militer. Pakin Dengekom. Udah kubilang tuh. Pabrik kampung kumuh gini, mana mungkin bisa produksi part rahasia sebanyak ini? Ternyata mereka bukan cuma nyuri rahasia negara kita, tapi juga pura-pura jadi keluarga Ye di militer. Bapak dan anak ini nekat banget. Si bocah ini berani banget sampai berani pura-pura jadi keluarga Ye. Terakhir yang pura-pura jadi keluarga Ye. Aku Ye Sengwo, sudah 30 tahun mengabdi untuk negara di bidang persenjataan. Masa iya aku perlu palsuin identitas sendiri? Buat nyuri barang sendiri? Udah deh, jangan nibu lagi. Bapak, jujur aja. Kevin I can acting. Ngaku-ngaku aja, mana buktinya? Pakin, ngapain lama-lama? Buruan panggil orang. Tangkap mereka. Tunggu, siapa bilang gak ada bukti? Luka di lututku ini buktinya.
Dulu demi dapetin part militer keluarga Ye. Aku sampai bersujud 3 hari 3 malam di depan pabrik mereka. Pas aku pingsan, yang kasih minum aku adalah direktur pabriknya, yaitu Ye Zhengwo yang sekarang ada di sini. Semenjatmu menyentuhku ke depan, keluarga yang membuka pintu untukmu. Ini nggak mungkin. Jadi dia beneran. Jangan-jangan bapakku beneran. Mending kita mikirin gimana kabur bareng mereka nanti. Kepala teknis Ye, bolehkah aku bawa contoh produksi yang udah nggak terpakai? Dengan itu, teknologi militer kita bisa unggul 100 tahun. Xiaoqin sabar. Bagian utama belum mulai nih. Jangan-jangan ada terobosan teknologi lain? Tentu, baru saja guruku berhasil tembus teknologi rudal jelajah. As aja riset 10 tahun nggak nemu. Tapi di dunia ini nggak ada yang nggak bisa diteliti guruku. Kakek Su, jangan ikut-ikutan bapak deh. Kondisi kita gimana? Aku kan lebih tahu. Sekarang kamu bohongin dia, entar kalau ketahuan, kita yang bakal kena getahnya. Justru kalau dia tahu sebenarnya, bakal lebih parah. Baru saja pemimpin negara telepon langsung. Mau datang ke sini dan kasih penghargaan. Bapak rudal ke bapakmu. Dia. Udah pada kebanyakan acting. Kakek Su, udahan deh. Kita nggak bakal sanggup lawan orang-orang ini. Maaf ya, Qin Lao, mereka itu suka bercanda. Meriam, rudal, semua itu hanya mainan tiruan. Barang-barang ini di gudang kami. Penuh sesak. Jangan terlalu serius ya. Qin Lao, kamu dengarkan? Mereka cuma bikin barang tiruan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Siapa yang menyuruhmu memfitnah Ye Zonggong seperti ini? Apakah barang-barang ini asli atau tidak? Aku tidak tahu. Qin Lao. Diam. Aku ingat, baru saja kamu yang menghancurkan komponen Ye Zonggong. Aku hanya sengaja merusak peralatan penelitian penting negara. Tangkap mata-mata ini dan bawa ke kantor keamanan. Tangani sesuai pasal 37 Peraturan Rahasia Penelitian Pertahanan. Qin Lao, dengar dulu, Qin Lao. Qin Lao. Kamu serius? Bukannya kamu bilang semua aksesori ini mainan tiruan? Dan juga, Qin Lao ini memanggilmu Ye Zonggong. Apakah keluarga kita benar-benar keluarga Ye Fan? Sebenarnya, keluarga kita. Halo, ada masalah? Zonggong, programnya error. Butuh izin tertinggi Anda. Ada apa? Aku segera datang. Sekarang, teknologi rudal belum sepenuhnya berhasil. Menyembunyikan ini dari si anak kecil selama bertahun-tahun, pasti harus di keluarga Ye. Pada saat yang paling gemilang, baru bisa mengumumkan identitasnya. Xiao Fan. Apa keluarga Ye atau bukan, jangan terlalu banyak berpikir. Ayah ada urusan, keluar dulu. Tante. Ada masalah dengan pesanan di pabrik, aku dan ayahmu. Pulang dulu untuk menanganinya. Eyo. Guru, tunggu aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Qin Lao pergi begitu saja. Dan ayahmu, Xiao Fan, jujur saja, katakan padaku. Apakah keluargamu benar-benar hanya membuat tabung gas? Dan sikap Qin Lao terhadap ayahmu begitu hormat. Aku yakin identitas ayahmu pasti tidak biasa. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu kebenarannya, Yao Yao. Di sini serahkan padamu ya. Ayah. Tapi keluargaku memang pabrik tabung gas. Ye Fan. Aku merasa ada yang aneh. Dan kakekku, yang jelas seorang akademisi di lembaga penelitian. Tapi begitu patuh pada ayahmu. Dan terus memanggilmu guru. Rasanya ada yang aneh. Aduh, kamu juga tertipu oleh orang tuaku. Keluargaku benar-benar biasa saja, kakekmu. Hanya karena dekat dengan ayahku, dia ikut-ikutan. Maaf ya. Semua ini karena orang tuaku gengsi. Hampir saja membebani keluargamu, keluarga Su. Ini bukan salahmu. Lu Jerwi terus-terusan mengganggumu karena aku mencari-cari masalah denganmu. Aku yang membebanimu. Halo, Bu. Xiao Fan, tadi buru-buru pergi. Lupa bilang, besok itu hari raya Duanu.
Ingatlah untuk mengundang orang tua Yao Yao. Kita makan bersama sebagai keluarga. Kamu tahu tidak, kejadian hari ini hampir membebani keluarga Su. Aku dan Suyao sudah putus. Apa? Putus? Bibi, Yeven hanya bercanda. Besok pasti aku bawa orang tuaku datang, oke? Bibi, dadah. Dua anak ini, apakah mereka bertengkar? Anak nakal ini. Berani putus dengan menantuku, nanti aku patahkan kakinya. Pasangan mana ada yang tidak bertengkar? Menurut rencana darurat, Tim 1, periksa masalah navigasi. Tim 2, Pantau model tenaga. Tim 3, bantu aku kalibrasi ulang program inti. Harus menemukan akar masalah dalam waktu singkat. Siap. Kamu tidak perlu membantuku seperti ini. Kita hanya kerjasama, baru 2 hari. Sudah banyak kejadian, kalau terus begini. Belum tahu apa yang akan terjadi, aku tidak bisa membebanimu lagi. Aku ini putri keluarga Su yang terhormat. Bagaimana bisa dengan mudah kau membebaniku? Lagi pula, hari ini kamu juga melindungiku, aku tidak mau berhutang budi padamu. Benar-benar tidak apa-apa, aku tidak bisa membebanimu lagi. Kita cukup sampai di sini. Berhenti. Ini mau apa? Yeven, kamu ingat 3 tahun lalu? Hati-hati. Apa-apaan sih kamu? Bisa nyetir nggak sih? Yeven, sudah lama sekali kamu belum mengenaliku. Kalau kamu sudah mengenaliku, pasti aku akan menghukummu. Kamu, tadi bilang apa? Aku tidak peduli, yang pasti kamu mengambil ciuman pertamaku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kita kan bukan pacaran beneran, lagi pula. Keluargamu kaya banget. Aku juga nggak sanggup nafkahin kamu. Terus kenapa? Aku yang nafkahin kamu. Tapi, Gak ada tapi-tapian, udah diputusin aja. udah malam juga. Aku anterin kamu pulang, aku belum pesan hotel, aku cek dulu. 800. 500. Kenapa hotel di sini mahal banget ya? Gimana kalau malam ini nginep di rumahku aja? Aku punya satu apartemen di dekat sini, di Jinxiu Xianjiang. Kayaknya nggak baik deh, Kenapa nggak baik? Lagi pula, aku nggak nganggap kamu. pacar palsu. Kalau kamu nggak mau ikut, besok aku bilang ke Om dan Tante, bilang kamu nggak baik sama aku. Lihat aja mereka marahin kamu atau enggak. Oke, aku ikut kamu. Beneran takut sama kamu. Ah, Ada apa? aku lagi mandi, tiba-tiba ada suara gedebuk, listrik mati, aku. Aku takut gelap. Lepasin tanganmu dulu, aku cek dulu apa MCB-nya trip. Nggak, aku takut. Sudah, MCB-nya udah normal lagi. Cepetan ganti baju, jangan sampai kedinginan. Kamu mau ngapain? Coba tebak. Aku mau ngapain? Cabul. Pak, Bu, orang tua Yeven ngajak kita main ke rumah mereka. Wah, bagus tuh. Daerah terpencil gitu, aku nggak tertarik. Kalau mau, kamu aja yang pergi. Kalau kamu nggak mau, ya udah, aku sama bapak aja yang pergi. Su Jianyo, kamu juga nggak boleh pergi. Jai istriku. Ayo kita lihat Bukannya bagus ya? Lagi pula, kita bisa tahu juga. kondisi keluarga Yeven, biar kita bisa tenang. Kita juga bisa lebih lega. Kamu nggak penasaran ya, keluarga Yeven sebenarnya? Seperti apa? Jangan-jangan mereka itu orang penting yang tersembunyi. Bagaimana mungkin ada orang penting tinggal di desa terpencil ini? Tempat kumuh seperti itu, jauh dan jorok. Ebyo. Baiklah, kalau tidak mau,
Kami tak memaksa kok. Kalau begitu hari ini tinggal sendiri di rumah saja. Waduh, Tanya lagi dong ibu, ayo ikut. Yuk, jalan. aduh, Tempat macam apa ini? Jalannya rusak parah. Aku nggak mau lanjut. Maaf Bu, jalan desa memang agak berlubang. Tahan sebentar, perempatan depan sudah dekat. Hah? Astaga. Tempat sialan ini, aku takkan pernah. Kembali lagi. Sudahlah, ibu sabar, bentar lagi sampai. Sabar? Dari tadi aku sabar. Kalau dia mengecewakan, aku akan bicara terus terang. Jangan salahkan aku. Sudah. Sebentar lagi sampai. Bu, itu depan rumah saya. Hah? Ibu, aduh, ke papa. Loh Bu, apa tidak apa-apa? Ini tempat macam apa sih? Pak, Bu, ini rumah saya. Orang tua saya belum pulang. Mampir dulu, minum dan istirahat sebentar. Hah? Iya, yuk jalan. Ibyo, datang juga sudah. Gak apa-apa Fen, bawa kami masuk dong. Ajak kami ke dalam. Ayo jalan yuk. Yuk Bu, Ibu. Dasar. silakan. Orang kaya tersembunyi? Dia lebih miskin dari yang kubayangkan. Tidak. Putriku tak boleh berhubungan dengan orang macam ini. Hesh. Ini aduh. Ini, Oh ya. Astaga. Ini guci merah dalam gasir. zaman Yuan. Barang antik dari kilang kekaisaran. Ayah, kamu pasti salah lihat. Ini kelihatannya. Abu-abu kusam. Palsu. Kamu ini kesurupan ya? Tempat seperti ini, apa mungkin ada barang bagus? Tekstur dan pola glasirnya cocok. Tahun lalu, Di Christie's ada yang mirip, terjual lebih dari 20 juta. Paman, jangan dipegang. Itu kami pakai buat asinan. Apa? Barang berharga ini kalian pakai buat asinan? Ah. Aduh, sayang sekali. Ini, Aku doang, Su Jianzhou. kamu ngomong apa sih? Mata kamu sudah rabunya? Tahun lalu beli barang jelek, habiskan puluhan juta. Pulang bawa barang berharga, sekarang bilang tong asinan ini. Bernilai 20 juta. Di tempat mereka, ini. Mungkin ada barang berharga seperti ini? Oh, aku kenal seorang ahli barang antik. Aku akan foto dan kirim ke dia. Dia pasti tidak akan salah lihat. Hello, Master Wu. Saya punya barang berharga. Tolong lihat, apakah ini asli? Baik. Ayah, ibu, kalian di mana? ayah dan ibu sedang mengisi tabung gas, sebentar lagi sampai. Kamu jaga tamu baik-baik ya. Aduh, jangan diisi lagi. Orang tua Yoyo sudah datang. Cepat pulang ya. Paman, tante, mari duduk dulu. Orang tua saya masih sebentar lagi sampai. Saya nyalakan api biar hangat. Mari duduk. Iya. Ayah, ibu, cepat duduk. Ayah. Aduh. Cepat. Baik. Datang. Wangi sekali, asapnya sangat unik. Wanginya sangat segar. Ayah, Ya, Pola kayu ini,
Pola emas. Aduh, kamu ngapain sih? Kajik-kajik gitu. Aduh, jampun. Ini adalah... Satu set kursi resmi dengan 4 sandaran. Bernilai satu target kecil. Paman, itu ayah saya ambil dari tempat rongsokan. Duduknya tidak nyaman, jadi dipotong buat kayu bakar. Sayang sekali, ini. Ah, ukiran ini, leher kilin ini, pasti berasal dari Istana Qin. Beberapa kayu tua itu, tahun lalu sebuah kursi rusak. Sudah terjual dengan harga jutaan. Jika ini satu set lengkap. Ini, Sudah membakar 3 set, kayu bakar musim dingin saja tidak cukup. Membuang-buang harta, ini benar-benar membuang-buang harta. Paman, barang ini tidak berharga, ayahku bilang. Hanya beberapa sen per kilo, sudah digunakan di rumahku lebih dari 20 tahun. Ini tidak mungkin. Ya, ayamku sudah berkokok, aku harus memberi makan ayam dulu. Berhenti. Ah. Bukan? Kamu ini sampai kapan? Apa yang kamu pegang? Tongkat, Paman? Jangan bilang ini juga barang antik. Biar aku lihat. Bukan, kotor sekali, buang saja. Ayah, ini adalah tongkat komando kaisar. Seluruh Inggris sedang mencarinya, ini benar-benar tak ternilai. Tidak mungkin, ini yang digunakan ibuku untuk mencampur pakan ayam. Astaga. Yao. Ayahmu ini ada masalah ya? Ah, kamu ngomong apa sih? Ayahku normal kok. Kenapa kamu panik begitu? Xiao Fen? Jujur saja sama paman. Sebenarnya keluarga kalian ini kerja apa sih? Paman, orang tuaku hanya pekerja biasa. Ah, Sujianyo, aku bilang. Kamu ini mau main apa sih? Keluarga mereka ini bagaimana? Barang antik ini begitu berharga, dia bisa begitu saja membuangnya, benar-benar. Istri, sejak aku ditipu waktu itu. Aku mencari seorang ahli barang antik tingkat nasional. Khusus belajar dengannya selama setengah tahun tentang penilaian barang antik, jadi, kali ini aku pasti tidak akan salah. Xiao Fan, Elihat. Kita sebentar lagi jadi satu keluarga, ada apapun. Jangan sembunyikan dari Paman, dan Yao juga. Paman, ayahku ini suka mengumpulkan sampah. Barang-barang ini semua dia kumpulkan. Aku tidak percaya. Tapi tidak apa, barang-barang ini sudah aku foto. Sudah dikirim ke Master Wu, kita tunggu kabarnya saja. Master Wu, Qianzhou. Barang-barang ini semua asli, setiap barang bernilai sangat tinggi. Kamu bilang ini semua asli? Ya, Master Wu, dia adalah ahli dalam industri barang antik. Ahli kelas nasional, dia pasti tidak akan salah. Wah, barang-barang di rumah kalian ini 100% asli. Tapi barang-barang ini, orang tua saya yang mengumpulkannya. Saat mereka mengumpulkan barang bekas. Mungkinkah mereka beruntung mendapatkan yang asli? Bagaimana mungkin ada keberuntungan sebaik itu? Saya yakin, bahkan orang terkaya pun, keluarga mereka tidak mungkin memiliki begitu banyak harta. Xiao Fen, keluarga kalian. Wah, Tidak biasa ya? Wah, Xiao Fen, tadi tante bersikap kurang baik. Kamu tidak keberatan kan? Wah, Mama, perubahan sikapmu terlalu cepat. Kamu adalah Mama Suyao. bagaimana mungkin saya keberatan? Kenapa masih panggil tante? Kita sudah keluarga. Sudahlah, Mama, kamu terlalu materialistis. Baru saja kamu bilang keluarga Yeven miskin. Bahkan tidak mampu membeli perabotan yang layak. Wah, situasi berubah, saya juga tidak tahu. Xiao Fan Beji Cueba. Sudah lama saya bilang, Yeven bukan orang biasa. Hei, Xiao Fen. Sudah jam segini, kenapa orang tuamu belum pulang? ini. Bagaimana kalau kita langsung ke pabrik?
Cari orang tuamu, sekalian kita bisa melihat-lihat industri keluarga kalian. Iya, biar kita bisa melihat di rumah kalian saja. Bisa menyimpan begitu banyak barang antik, pasti pabriknya tidak biasa. Tapi lingkungan pabrik ini, Tidak apa-apa, orang besar pasti sibuk. kita yang datang seharusnya begitu. Eyo. Om, Tante, ini adalah pabrik keluarga kami. Ini, Ini pabrik keluarga kalian? Ini terlalu sederhana ya. Guru, bagaimana? Bagus. Berhasil, bagus sekali. Sistem ini akan meningkatkan kekuatan negara kita. 1 tingkat lebih tinggi. Om, Tante, mari kita masuk. aneh, hari ini kenapa begitu sepi? Orang tuaku mana? Bagus, mari kita lihat-lihat dengan baik. Semua perhatikan, Tuan Muda datang dan membawa tamu. Cepat beritahu kepala insinyur. Weye, ambil barang yang sudah aku siapkan. Aku akan menemui keluarga calon menantu. Baiklah. Anak perempuan saya bisa menikah dengan Tuan Muda. Ini adalah keberuntungan yang langka. Hello. Pabrik berbahaya? Lindungi Tuan Muda, aku segera sampai. Pabrik kalian ini memang sangat unik. Fan kecil, kenapa kamu datang? Oh, Paman San, di mana orang tua saya? Orang tua kamu tidak datang. Tidak mungkin, ibu saya bilang sore tadi masih di pabrik, sedang mengencangkan sekrup. Sial, partikelnya tidak sejajar. Paman San, jangan bercanda dengan anak ini. Fan kecil, orang tua kamu. Baru saja pergi mengirim barang. Oh iya, mereka pergi mengirim barang. Orang tua saya juga tidak bilang apa-apa. Sial, gambar desainnya belum sempat disimpan. Ini kok mirip gambar langkah-langkah perakitan rudal. Rudal. Paman dan Tante, ini adalah diagram alir peningkatan tabung gas kami. Diagram alir peningkatan. Apa sih? Ternyata tabung gas. Tabung gas. Tapi diagram alir peningkatan ini kok sangat rumit. Dan bagian-bagian di atas ini tidak seperti yang digunakan di tabung gas, karena tabung gas pabrik kami adalah tabung gas terbaik di dunia. Jadi proses peningkatannya sangat detail. Iya, tabung gas pabrik kami. Berbeda dengan yang diproduksi pabrik lain, kepala kami kecil tapi apinya besar. Roti panggang yang dihasilkan sangat enak. Paman Sa dari Timur Tengah selalu memuji. Timur Tengah. Ayah, gambar desain ini apa? Kok terlihat sangat presisi. Ini adalah batch rudal terbaru yang dikirim ke Timur Tengah. Semua cocok, fan kecil. Kamu jujur saja bilang ke Paman, tabung gas yang diproduksi keluarga kamu. Apakah semuanya dijual ke Timur Tengah? Iya, kenapa? Aha, aku sudah bilang. Kalian punya banyak harta karun. Kalian sebenarnya bukan memproduksi tabung gas, benar kan? Paman, jangan bercanda, yang kami buat bukan tabung gas. Bisa saja rudal? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini kan tabung gas. Fan kecil, ini tidak boleh. Sampangkin ini. Bentuknya ini tidak terlihat seperti tabung gas biasa. Ini kan cuma tabung gas biasa? Xiao Fan, jangan diputar, cepat berhenti. Lihat, ini sangat kokoh. Jangan, Xiao Fan cepat letakkan. Aitiu Paksu. Kamu kenapa hari ini? Ini kan cuma tabung gas? Paman, lihat. Ye Fan, tabung gas ini sangat berbahaya. Cepat letakkan. Jangan main-main, cepat berhenti.
Tante datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak nakal, siapa yang menyuruhmu membawa barang ini sebagai mainan? Kamu tahu tidak, seberapa besar kekuatan barang ini? Ayah, aku cuma ingin membuktikan saja, lagi pula. Tabung gas kecil ini, seberapa besar kekuatannya? Tabung gas kecil, ini kan. Tapi ini tabung gas edisi terbatas yang dipesan khusus oleh pelanggan. Kalau kamu rusakkan bagaimana? Aji fan, ayah. Itu. Apakah ini benar-benar hanya tabung gas? Ini, tentu saja, lihat bentuknya. Lihat lagi sensasinya. Aduh, ini khusus untuk keluarga kerajaan Timur Tengah. Dibuat secara manual, satu harganya 8.888 yuan. Oh, Aduh Yao, 2 hari tidak ketemu. kamu semakin cantik. Aduh, anak nakal kami. Bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan seumur hidupnya. Halo paman dan tante. Tante bercanda. Ini keberuntungan saya. Aduh, keluarga mertua sudah kembali. Aduh, Ini pasti Ibu Yao Yao, ya? Iya, betul. saya Ibu Yao. Nama saya Liu Meixiang. Ini ayah Yao Yao. Su Hian Shou, kalian adalah anak dan menantu Wei Yi, ya? Aduh, jarang sekali. Kalian mau datang ke desa kami, terima kasih, terima kasih. Nada bicaranya seperti memperlakukan ayahku sebagai anak muda. Feng Shui di sini bagus, kami cuma ingin keluar menghirup udara segar. Baik, hari ini ada 2 kebahagiaan, nanti di desa. Saya sudah siapkan pesta, di pesta itu, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Ayah, apa sih, sampai segini meriahnya? Nanti kamu akan tahu, ayo pergi. Jangan berdiri di sini, masuklah ke dalam. Paman, tante, ayo pergi. Ingin pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Kamu tidak diterima di sini. Lu Jirui. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja datang untuk menegakkan keadilan. Saya sudah mengumpulkan bukti penyelundupan senjata keluarga Ye. Sudah difoto, polisi akan segera tiba. Siapa yang bilang keluarga kami menyelundupkan senjata? Keluarga kami membuat tabung gas. Tabung gas? Saya sudah memeriksa pabrik ini. Sama sekali tidak memiliki sertifikat produksi dan izin usaha. Dan kamu bilang ini semua tabung gas? Ayah, ibu, apa yang terjadi? Kenapa di rumah kita? Banyak senjata? Oh, saya Ahu. Ini pasti mainan tiruan. Xiao Fen, ayah akan menjelaskannya nanti. Tapi kamu harus ingat, keluarga kita tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Jelaskan, kamu harus cepat. Polisi akan segera tiba, kalau terlambat, harus menjelaskan di penjara. Dulu begitu sombong, saya pikir apa? Keluarga kaya rahasia, ternyata hanya sekelompok penyelundup senjata. Banyak senjata, cukup untuk menghukum mati keluarga kamu 10 kali. Jangan ngawur, ayah, keluarkan izinnya. Itu. Kamu lupa, kejutan yang disiapkan untuk Xiao Fen di pesta. Xiao Fen sudah besar, tepat dengan memanfaatkan hal ini. Melatinya. Ya, jelaskan. Apalagi yang harus dijelaskan? Bahkan izin usaha tidak ada, pasti melakukan sesuatu yang tidak bisa terlihat. Yao Yao, kamu jauhilah mereka. Mereka adalah penyelundup senjata, nanti akan dihukum mati. Ibu, jangan ngawur. Tante, jangan ngawur. Keluarga kami meskipun tidak punya uang. Tapi ayah dan ibu saya adalah pekerja biasa. Bukan penyelundup senjata. Pekerja biasa? Siapa yang punya banyak? Barang berharga seperti ini? Saya pikir, keluarga kamu adalah keluarga kaya. Ternyata, kamu menghasilkan uang dari senjata, benar-benar membuat saya kecewa. Besan, hal ini, saya di pesta. Akan menjelaskan semuanya dengan jelas, tapi bukan sekarang. Siapa yang besan dengan kamu? Saya beritahu kamu, anak perempuan saya. Tidak mungkin menikah ke keluarga seperti kamu. Yao Yao, ayo kita pergi. Bu, aku tidak mau pergi. Aku percaya Ye Fen, juga percaya Paman Ye. Sorot mata Xiao Fen tidak akan berbohong. Kamu ini anak bandel, kenapa tidak mau dengar nasihat? Suyao, apa sih kelebihan anak miskin ini? Uang tidak ada, status juga tidak ada, apa yang lebih baik dariku? Ye Fen 100 kali lebih baik darimu. Dia sederhana. Baik hati. Penyayang, tidak sepertimu yang hanya bisa mengandalkan kekuasaan. Baik hati dan penyayang, buat apa? Bisa dipakai belanja.
Atau bisa dimakan, Tante. Kami dan pernikahan Suyao. Dulu sudah kita bahas bersama. Dan keluarga Lu kami, sebentar lagi akan mencapai kontrak triliunan dengan keluarga Ye. Kontrak triliunan. Wah, Lu Shao. Maka Yao kami bisa menikah ke keluarga Lu. Itu adalah keberuntungannya. Kapan aku bilang mau menikah dengannya, Bu? Jangan sembarangan menjanjikan orang lain. Kamu ini anak bandel, menikah dengan anak miskin seperti ini. Apa masa depannya? Hanya dengan menikah ke keluarga Lu, kamu punya masa depan cerah. Bu, kalau mau menikah, kamu saja yang menikah. Karena kamu sangat suka dengan Lu Jieru ini. Kenapa kamu tidak menikah dengannya saja? Kamu. Suyao, kamu masih bisa berbalik arah. Meskipun kamu sudah menjadi barang bekas yang tidak bersih, aku masih bisa mengabaikan masa lalu dan menikahimu. Kamu Jangan buru-buru menolak, lihat keluarga kaya di luar sana. mau menikahi barang bekas seperti kamu? Aku seperti ini. Bukankah itu menunjukkan ketulusanku padamu? Coba kamu bilang sekali lagi. Sayang, berani-beraninya kamu memukulku. Aku memang memukulmu. Kemarilah. Tuan, pukulan yang bagus, anak kita. Akhirnya punya keberanian. Bagus, ada bayangan masa mudaku. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sayang, hanya bisa memukul ya. Kamu hanya aktor yang dipekerjakan Suyao. Buat ganggu gue, berapa gaji yang dia kasih ke lo sebulan? Buat uang receh ini, lo berani lawan pewaris Lu Group? Lo gila aja? Apa? Aktor. Tante, lo belum tahu ya? Kemarin gue ke kantor nyari Suyao, di mejanya gue nemu kontrak ini. Ini nih, kontrak Suyao sama dia. Gimana bisa dia lihat? Suyao. Lo makan apa sih? Berani banget. Lo berani nyari aktor buat nipu gue sama bapak. Yeven, ada apa sih? Gak apa-apa Fen, lo jujur aja sama mama sama bapak. Gak bakal marah kok. Sebenarnya semua ini. Palsu. Waktu itu gue di job fair. Ditolak sama banyak perusahaan, ketemu Suyao. Dia lagi nyari orang buat bantu dia ngatasin masalah Lu Jieru ini. Terus kita tanda tangan kontrak ini. Gue pura-pura jadi pacarnya. Bantu dia ngatasin Lu Jieru, dia pura-pura jadi bos gue. Bantu gue ngadepin kalian. Gue cuma pengen buktiin diri gue. Malah jadi kayak gini. Ya ampun, lo ini, gimana bisa main-main sama mama sama bapak? Kayak gini sih? Aduh, di pesta tadi mama udah siapin kejutan buat lo. Orangnya sebentar lagi dateng, lo malah bikin masalah. Loh, aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Su, gimana menurut lo sama fan kita? Gimana? Tante, walaupun kemarin gue emang gak sengaja. Dateng ke sini, tapi gue jamin, gue beneran suka sama Yeven. Beneran mau sama dia. Kita ini. Keluarga desa biasa. Lo gak keberatan? Gak, gue beneran gak keberatan, apalagi udaranya seger. Kayak surga aja. Lo mau nikah sama Fen? Ini kan turun kasta, lo juga mau? Mau, gue beneran mau. Yeven, lo pernah nolongin gue. Gue nyari lama baru ketemu lo. Gue pernah nolongin lo? Iya? Lo masih inget gadis kecil itu dulu? Adik kecil, kalian mau apa? Main sama kakak ya? Lo mau apa sih? Ayo kamu. Lepaskan aku. Cepat pergi. Ternyata kamu. Wah, tidak menyangka kedua anak ini punya jodoh. Wah, ini namanya takdir. Sudah cukup, anggap aku tidak ada ya Suyao. Aku mengangkatmu sebagai menantu keluarga Lu, itu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Suyao, kemarilah, aku yang membesarkanmu dengan penuh kasih. Selama 20 tahun, bukan untuk membuatmu menikah dengan anak miskin seperti ini. Hari ini keluarga Lu. Kamu harus menikah, mau tidak mau. Siapa yang berani memaksa cucuku menikah dengan keluarga Lu? Kekek. Cucuku yang baik, kamu sudah menderita. Anak durhaka. Cepat berlutut. Ayah, aku. Aduh ayah, di depan banyak orang, tidak bisakah kamu memberi
Jianyo sedikit muka. Muka, apakah kalian pernah memberiku muka? Sudahkah aku bilang, aku hanya mengakui Xiao Fen. Sebagai menantu, lihat apa yang kalian lakukan, bodoh sekali. Bukan ayah. Kamu tidak bisa karena hubungan baik dengan keluarga mereka, lalu merusak. Pernikahan Yao Yao dan masa depan keluarga Sukita. Masa depan yang kalian sebut adalah memaksa Yao Yao menikah. Dengan orang yang tidak disukainya, keluarga Su belum sampai. Tahap menjual anak untuk kehormatan. Kek. Pak Tua, Keluarga ini terlibat dalam penyelundupan senjata, pedagang senjata. Kamu adalah anggota terhormat Institut Penelitian Nasional. Kamu dengan status seperti ini, terlibat dengan penyelundupan senjata. Akan berakhir seperti apa? Ya, kamu. Benar ayah. Kita tidak bisa terlibat sedikitpun dengan keluarga yang berurusan dengan senjata. Apakah kamu ingin melihat warisan keluarga Su selama 100 tahun? Hancur dalam sekejap. Apakah kamu mengancamku, Pak Tua? Aku hanya memberi nasihat karena kamu belajar. Di bawah bimbingan Kepala Insinyur Ye. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik, apakah mungkin keluarga pedagang senjata yang kamu sebut adalah guruku, keluarga Ye, Kepala Insinyur Ye. Ayah, maksudmu keluarga Ye Xiao Fen ini adalah keluarga Ye itu, Pak Ye ini adalah Kurumu, legendaris. Kepala Insinyur Ye, benar. Kamu bilang keluarga kampungan ini adalah keluarga Ye yang bergerak di bidang militer. Kakek, otakmu udah rusak ya? Kamu. apa benar ayahku itu Ye, sang kepala insinyur? Sembunyi-sembunyi selama ini, buat apa sih? Penelitian rahasia negara. Kalau keluarga kampungan ini beneran keluarga Ye yang bergerak di bidang militer. Kepalaku bakal kupotong buat kalian tendang. Kepalamu yang penuh air itu, aku gak bakal kuat nendangnya. Pak Su. Keluarga lu kami menikah dengan keluarga Su kalian. Itu karena kami menghargai kalian, mengangkat derajat kalian. Kalau kamu masih cari-cari orang seperti ini buat menghina keluarga lu kami, jangan salahkan aku kalau aku gak bisa bersikap baik lagi. Tunggu aja. Kapten Wang bisa bawa orang ke sini. Jangan ada yang bergerak, kami dapat laporan, di sini diduga terlibat penyelundupan senjata ilegal. Kapten Wang, keluarga mereka ini yang terlibat penyelundupan senjata. Ada juga seorang akademisi dari Akademi Sains Tiongkok yang terlibat. Kamu harus benar-benar menyelidiki ini. Aduh, selesai. Sekarang bakal masuk penjara nih. Ye Fen, kalau kamu sekarang berlutut minta maaf sama aku. Mungkin aku masih bisa bantu meringankan hukumanmu. Mimpi deh, keluarga Ye kami, bersih gak takut tuduhan. Ujian ini juga udah, melatih anak itu bagus. Tapi jangan sampai dia dirugikan juga. Sudah saatnya mengungkap kebenaran. Pak Ye, sang kepala insinyur, kenapa kamu di sini? Kapten Wang, kamu tadi manggil dia apa? Ye, sang kepala insinyur, maaf Pak Ye, kami juga datang karena ada laporan dengan bukti yang cukup. Mohon dimaklumi, gak apa-apa aku ngerti. Ini pekerjaanmu, kalau butuh kerjasama investigasi. Bisa datang ke aku kapan saja. Pak Ye bercanda. Ini bukan bohongan kan? Sayang, aku gak salah lihat kan? Ini gak mungkin, mereka gak mungkin. Keluarga Ye yang bergerak di bidang militer, keluarga lu kami bahkan ada kerjasama dengan keluarga Ye. Gak mungkin, mereka pasti cuma aktor semua. Ye Fen, kalian beneran keluarga Ye dari Beijing? Ibu, Ayah, jangan bilang kalau keluarga kita beneran keluarga Ye. Keluarga terkaya nomor 1 di Beijing. Hah, Anakku. Maaf. Sudah bertahun-tahun menipumu. Gaya hidup sembunyikan kekayaan ini sebenarnya persiapan ayahmu. Yang sudah kuatur sedemikian rupa. Kenapa harus begini? pertama uji kemampuan bisnismu, kedua latih ketahanan mentalmu. Tak ada pelangi tanpa hujan. Karakter kuat itu wajib. Kekayaan sebesar ini kalau sampai di tanganmu. Apa kau bisa menjaganya? Tuan muda, perkembanganmu selama ini. Kami semua lihat. Dan yang ketiga, kau menemukan cinta sejati. Meski tak perlihatkan. Status aslimu, Xiao Su rela mempertaruhkan nyawa. Ini lebih berharga dari apapun. Lama-lama bapak ini licik juga. Tapi, lumayanlah. Paman, aku. dasar bodoh. Masih panggil paman? Ayah, Tak kusangka kelompok Ye ini. ternyata bagian dari Ye Group ibu kota. Bahkan ketemu. Direktur Ye dan istrinya, keluarga terkaya se-Asia. Aku malah jadi besang keluarga Ye. Hahaha iya. Humph, Cucu menantu kelas kakap hampir kalian usir. Guru,
Waktunya hampir habis. Mereka segera datang. Saatnya ungkap identitas asli Xiao Fan. Semua silakan masuk bergiliran. Blood Diamond Afrika untuk Tuan Muda. Safe Kashmir untuk Tuan Muda. Ini semua konglomerat papan atas. Gaharu berumur 1000 tahun dari Myanmar. Jam tangan edisi terbatas Geneva untuk Tuan Muda. Mutiara malam suku Amazon untuk Tuan Muda. Katana edisi limited dari Jepang untuk Tuan Muda. Wah, ini semua pasti mahal banget ya? Cuma uang doang pikirmu. Punya menantu ideal. Kamu nolak, malah pilih si Lu Jierui tak jelas. Atau apa itu namanya? Lihat berantakan urusanku hari ini. Sudahlah. Nanti waktu minta maaf. Harus sungguh-sungguh ya. Iya, nanti pasti aku minta maaf. Hadirin, hari ini hari bahagia pengumuman identitas anakku. Atas nama kelurahan, kami mengundang makan siang. Silakan bergeser ke ruang resepsi. Nuyeru. Laporan palsu karena dendam pribadi. Selain buang waktu, juga terkait pengintaian dan kebocoran rahasia negara. Ikut kami. Pak Wang. Kapten Wang, saya difitnah. Kapten Wang. Hei, Kapten Wang, saya, Tuan Ye, saya tidak mengenal kehebatan Anda. Saya mohon beri saya satu kesempatan. Minta saya untuk APA, Xiao Fan. Semua ini saya serahkan padamu. Menjerti, ayah. Hei, Ye Fan, Tuan Ye, saya tahu salah saya. Saya mohon beri saya satu kesempatan. Barusan kamu memaki Sujau, kan? Maaf, Tuan Ye, saya salah, saya mohon Tuan Ye. Beri saya kesempatan, saya bersumpah, saya tidak akan mengganggu Sujau lagi. Beri kamu kesempatan. Bukannya kamu bilang, semua orang akan kena tembakan? Coba rasakan bagaimana rasanya mencuri rahasia negara. Tuan Ye, saya tahu salah saya, Tuan Ye. Tuan Ye, saya tahu salah saya, Tuan Ye. Tuan Ye, mohon maafkan saya. Saudara ipar. Xiao Fan. Bibi akan berlutut untukmu hari ini. Semua ini salah Bibi. Bibi minta maaf padamu. Bibi, kamu ngapain sih? Hari ini saya datang ke desa ini. Saya buat masalah apa sih? Kalau kamu tidak memaafkan saya tidak akan bangun. Ini. Xiao Fan, kamu sudah besar. Maaf atau tidak, kamu yang tentukan. Saya dan ibumu tidak akan ikut campur. Kalau bukan karena kamu adalah ibu Suyao. Saya tidak ingin memaafkanmu. Saya ikut kamu. Ye Fan. Saya juga ikut kamu. Tentu saja. Saya maafkan kamu. Kamu tetap mertua saya. Tapi jangan lakukan hal seperti itu lagi. Baik, saya pasti akan berubah. Nah, baru benar. Keluarga harus harmonis dan bahagia. Guru. Lihat, kesalahpahaman ini sudah selesai, lebih baik hari ini. Kita tentukan pernikahan kedua anak ini, tambah kebahagiaan. Ya, tambah kebahagiaan.